Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, bulan ini sementara kita tidak bisa mengadakan ibadah PTK oleh karena kondisi COVID di Kota Caruban yang cukup tinggi dan ada aturan diberlakukannya jam malam. Tapi itu semua jangan menghalangi kesehatian kita, walaupun di rumah masing-masing kita tetap satukan hati kita untuk bisa menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu tetap Engkau urapi dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, dan kami mau terima
firman-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Tema tahun ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Diambil dari Roma 12 ayat yang 11b, saudara. Bulan lalu saya sudah berbicara mengenai melayani Tuhan. Dan saat ini saya mau berbicara mengenai roh yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Atau dalam terjemahan yang lainnya dikatakan tentang kegairahan rohani. Mengapa tentang kegairahan rohani? Mengapa saya tidak sampaikan mengenai berkat, mengenai mujizat, mengenai kesembuhan dan lain-lainnya, saudara? Saudara, pada akhir tahun yang lalu, saudara, saya menyediakan waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, bergumul mencari pimpinan Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak berbicara banyak kepada saya, hanya berbicara satu kalimat dengan saya. Dan itu diambil dari Matius 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu saya dengar itu, saya protes. Tuhan, bukankah saat-saat seperti ini roti itu diperlukan oleh banyak orang? Artinya perbaikan kondisi ekonomi, kesehatan, perkara-perkara jasmani yang lebih baik, bukankah itu diperlukan oleh banyak orang? Covid sudah berlangsung hampir 1 tahun, dan sampai kapan belum tahu. Ada banyak PHK, jumlahnya jutaan, dan juga ada banyak orang yang terpapar dengan Covid. Mereka perlu perkara-perkara jasmani. Tetapi Tuhan menjelaskan lebih jauh bahwa Tuhan berkata, roti itu adalah perkara yang jasmani, tetapi penting itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah firman Tuhan, perkara-perkara rohani. Kegairahan rohani berbicara mengenai memelihara hidup rohani kita dengan sangat baik dari waktu ke waktu, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena ketika hidup kegairahan rohani kita terjadi, maka itu bisa mengatasi ketakutan kita, bisa mengatasi kegentaran hidup kita, saudara. Saudara ingat tentang Daniel, saudara. Daniel itu pernah dimasukkan ke dalam gua singa. Yang dihadapi oleh Daniel pada waktu itu di gua itu adalah singa. Yang Amsal menulis bahwa itu adalah binatang yang terkuat, saudara. Tetapi ternyata binatang yang terkuat, singa, itu ternyata tidak bisa menyentuh tubuh Daniel dan tidak bisa mencabik-cabik tubuh Daniel. Kenapa, saudara? Karena Daniel memiliki roh yang berbeda. Dan roh yang berbeda itulah yang dihasilkan dari kegairahan rohani yang Daniel pelihara dari waktu ke waktu. Kalau saudara membaca kitab Daniel, saudara akan tahu bahwa Daniel ini bukan orang biasa, tetapi pejabat dengan pangkat yang sangat tinggi. Dan biasanya pejabat itu selalu hari-harinya penuh dengan kesibukan, saudara. Bahkan tidur pun kurang, saudara. Dan itu mungkin dialami oleh Daniel. Tetapi ternyata Alkitab menuliskan bahwa walaupun kondisi seperti itu, Daniel tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan dan dia terus memelihara itu. Dia tahu bahwa peristiwa dapur api itu terjadi dan itu menimpa Sadrak, Meshach, Abednego. Tapi ternyata itu tidak membuat dia takut, tidak membuat dia gentar. Dia tetap menjalankan hidup beribadah dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan itu membuat gairah rohaninya itu terjadi, saudara. Mengatasi segala ketakutan, mengatasi segala kegentaran ketika rohani kita ini bergairah. Dan yang kedua, saudara, kenapa kita mesti bergairah secara rohani?
Karena kegairahan rohani bisa menjadi cara Tuhan mengintervensi hidup kita, saudara. Saudara, ada kisah di tahun 1965. Kisah kebangunan rohani yang sangat fenomenal, yaitu kisah kebangunan rohani di satu kota kecil di Soe, di NTT, saudara. Pada waktu itu dikisahkan, saudara, bahwa satu kali jemaat gereja di Soe itu ketika mereka ada di dalam gereja, ketika mereka bersekutu, ada lawatan Tuhan. Api itu turun di atas mereka. Ada lidah-lidah api yang turun di atas kepala jemaat itu. Dan di atas satu kepala, di atas kepala yang lain, di atas kepala yang lainnya. Sehingga saudara, di depan gereja itu ada kantor polisi. Dan polisi yang melihat ke gereja itu, polisi itu melihat seperti ada kebakaran. Dan polisi itu datang ke gereja untuk memadamkan api di gereja itu. Ternyata ketika sampai di gereja itu bukan kebakaran, tidak ada kebakaran. Tetapi yang ada adalah jemaat itu ada yang menangis mengaku dosanya, ada yang berkhotbah, terjadi lawatan Tuhan secara luar biasa. Dan setelah itu mereka tersebar untuk memberitakan Injil. Dan mereka melakukan itu dengan sukacita. Dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib. Terjadi air berubah menjadi anggur. Terjadi ketika mereka ada di perjalanan malam hari, tidak ada lampu, gelap gulita. Tuhan bisa mengirimkan banyak kunang-kunang untuk menyertai, menerangi perjalanan mereka. Bukan cuma itu, ketika mereka berhadapan dengan binatang buas, dengan buaya, mereka memerintahkan pada buaya itu, dan buaya itu tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Wah, luar biasa, saudara. Tetapi ternyata, kenapa Tuhan melakukan itu? Ternyata tidak seberapa lama terjadilah peristiwa G30 SPKI. Tuhan mengintervensi mereka sehingga mereka selamat. Mereka mengalami selamat dari kebinasaan, saudara. Jadi pada saat ini, saudara, mungkin kita menghadapi masa-masa sulit, tetapi biarlah gairah rohani itu tetap ada di dalam hidup kita. Dan ketika hidup rohani kita bergairah, percayalah Tuhan mengintervensi hidup kita dari segala persoalan, dari segala masalah yang ada. Sehingga ayat ini terjadi dalam hidup kita. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak menimpa kita, saudara. Saudara, lawan daripada kegairahan rohani itu adalah kelesuan rohani, saudara. Apa yang menjadi penyebab daripada kelesuan rohani, saudara? Saudara, ada yang namanya ketakutan, saudara. Saudara ingat tentang kisah Elia, saudara. Elia pernah mengadakan sebuah kebangunan rohani yang luar biasa, sehingga mengalahkan begitu banyak nabi-nabi Baal. Tetapi satu kali Elia diancam akan dibunuh. Dan pada waktu dia dengar ancaman itu, ketakutan itu mulai melanda hidupnya. Dan ketakutan itulah yang membuat akhirnya dia mulai down, mulai stres. Dan itu membuat dia mulai lesu rohani. Sampai dia berkata, aku mau mati. Tetapi bersyukur kepada Bapa. Dia mengasihi Elia. Dia kembali melaknat Elia. Kegairahan itu kembali terjadi dalam hidup Elia. Dan dia melanjutkan pelayanannya. Saudara, adakah hari-hari ini kita mengalami ketakutan? Ketakutan yang tidak wajar. Sehingga itu membuat kerohanian kita itu mulai menjadi surut dan akhirnya menjadi lesu. Kita mulai ke gereja bukan karena kerinduan akan Tuhan, tetapi karena agama. Karena agama yang kita anut, maka kita harus wajib ke gereja.
tapi tidak ada kerinduan akan Tuhan, saudara. Sudah tidak ada lagi. Mungkin kita pelayanan, tetapi bukan karena kecintaan, tetapi karena jadwal yang diberikan kepada kita. Kita melayani bukan karena kita cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa, tetapi mau tidak mau kita melakukan karena kita sudah dijadwal. Saudara, ayo kita bangun rohani kita lagi, ngalami kegairahan rohani, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak tinggal lagi dalam ketakutan, saudara. Lalu ada yang kedua, penyebab dari kelesuan rohani, yaitu penderitaan, saudara. Kita ingat kisah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak karena salahnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia mengalami penderitaan, dan ternyata penderitaan itu membuat dia lesu secara rohani. Dia mulai meragukan kemesiasan daripada Tuhan Yesus. Padahal pada waktu Tuhan Yesus itu datang kepada dia dan minta dibaptis, pada waktu itu Yohanes mendengar suara dari surga. Bapa berkata bahwa dia ini adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Saudara, apakah hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan itu, saudara? Dan jangan biarkan penderitaan yang kita alami itu mencuri damai sejahtera kita, mencuri kehidupan rohani kita, mencuri kegairahan rohani kita, saudara. Sehingga kita mengalami kelesuan rohani, saudara. Berikutnya, saudara, kelesuan rohani bisa dikarenakan impian atau harapan yang tidak menjadi kenyataan. Saudara ingat tentang Naomi, saudara. Pada waktu dia berpindah dari Bethlehem ke Moab, dia punya banyak impian, dia punya harapan bahwa nanti sampai di Moab, hidup keluarganya jauh lebih baik daripada waktu ada di Bethlehem. Ternyata impiannya, ternyata harapannya tidak menjadi kenyataan. Di Moab terjadi kematian anggota keluarganya silih berganti. Dan itu membuat dia mengalami kelesuan rohani. Sampai dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Padahal arti kata Naomi itu luar biasa bagus, artinya kesukaan. Tetapi dia berkata, panggil aku Mara. Arti kata Mara itu adalah kesedihan, kesusahan. Saudara, saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi impian saudara, apa yang menjadi harapan saudara. Mungkin saudara sudah mengimpikan itu, mengharapkan itu bertahun-tahun, puluhan tahun, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Saudara berkata, Tuhan tidak berpihak kepadaku, aku bukan anak emasnya Tuhan. Oh tidak, saudara. Tuhan tidak pernah punya anak emas, anak perak, anak perunggu. Tetapi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita disebut anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa itu sendiri, saudara. Dia adalah Bapa yang ya dan amin, tidak pernah menyangkali firman-Nya, saudara. Tanda orang yang mengalami kelesuan rohani, saudara, itu orang itu bisa stres, bisa depresi, lalu hidup lamanya itu mulai diambil lagi, saudara. Dulu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidup lamanya itu ditinggalkan, dibuang jauh-jauh. Tetapi kemudian hidup lama itu mulai diambil lagi, saudara. Kebiasaan-kebiasaan lama itu mulai diambil lagi. Sehingga memenuhi ayat ini, seperti anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Mungkin ini kata-kata firman yang keras sekali, tetapi itulah yang digambarkan orang yang mengambil kembali hidup lamanya. Sudah ditebus dengan darah Kristus, dengan darah yang mahal. Tetapi karena kelesuan rohani, maka hidup lamanya itu kembali lagi. Dan hidupnya tidak berbeda dengan orang dunia. Tidak bisa dibedakan lagi dengan orang dunia. Dan kalau itu tidak tertangani,
nanti lama-lama betul-betul orang itu akan terhilang, tinggal kenangan. Orang berkata, oh dulu di tempat ini, di gereja ini ada pemimpin yang luar biasa rohaninya. Ada dulu di tempat ini orang yang begitu setia dengan Tuhan, sungguh hati dengan Tuhan. Sekarang di mana orang itu? Entah kemana, sudah tidak tahu. Mungkin dia hanya ada menjadi jemaat gereja biasa yang selalu duduk di belakang gereja. Mungkin juga dia sudah berpindah keyakinan, saudara. Oleh sebab itu, mari jangan izinkan keselesuan rohani itu melanda hidup kita, tetapi biarlah kita bergairah. Saudara, tidak kebetulan kalau Matius 24 sampai Matius 25 itu berbicara mengenai akhir zaman. Dan di situ, saudara, tidak kebetulan kalau Tuhan menyampaikan kisah tentang 5 perempuan yang bijak dan 5 perempuan yang bodoh. Perempuan yang bijak itu karena dia tetap memegang pelitanya itu dibiarkan menyala. Tetapi itu tidak dilakukan oleh perempuan yang bodoh ini, saudara. Saudara, Tuhan akan segera datang. Dan saya percaya inilah zaman akhir itu. Yang Tuhan minta, yang Tuhan mau, kita tetap menjaga pelita itu tetap menyala di dalam hidup kita, saudara. Tuhan mau supaya kita ini tetap bergairah dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, lewat kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau tadi kita membaca tentang Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah yang Tuhan minta. Ketika roh itu menyala-nyala, maka kita akan juga mudah untuk memberikan hidup untuk melayani Tuhan, saudara. Saya akan mengakhiri dengan sebuah kisah, saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu, di sebuah pelabuhan yang bernama Minsk, ada seorang wanita muda yang berjanji kepada kekasihnya yang bekerja sebagai pelaut bahwa dia akan menyalakan lampu minyak dan ditaruh di jendela kamarnya sampai kekasihnya itu kembali. Dan keesokan harinya kekasihnya ini kembali berlayar, saudara. Dan ternyata kapal yang ditumpangi oleh kekasihnya itu tidak pernah kembali ke pelabuhan Minsk. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu, oleh wanita itu? Ternyata wanita itu tetap menyalakan lampu minyak itu selama 50 tahun sampai wanita itu meninggal dunia, saudara. Kekasih wanita ini tidak pernah kembali. Tetapi saya percaya kekasih hati kita, yaitu Tuhan Yesus, satu kali akan kembali. Dan pada waktu dia kembali, apakah dia mendapati pelita kita tetap menyala, lambang bahwa kita tetap menaruh harap kita kepada dia, lambang bahwa kita tetap mau menjadi terang bagi banyak orang, lambang bahwa hidup kita tetap berharap kepada dia. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan.
kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah tetap terus Tuhan Engkau kobarkan semangat kami, gairah kami Tuhan untuk tetap terus melayani Engkau Tuhan. Beri gairah, beri semangat-Mu Tuhan untuk kami tetap menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala Tuhan di hadapan Engkau. Biarlah hati kami tetap dipenuhi oleh roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tetap terus menjadi berkat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu di dalam hati kami. Biarlah pada hari ini menjadi sejarah baru di dalam hidup kami. Tahun yang sulit ini kami mungkin akan hadapi, tetapi itu tidak bisa menggerus kegairahan rohani kami. Itu tidak bisa memisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah penuhi hati kami dengan kegairahan akan Engkau Tuhan, sehingga kami menang terhadap segala persoalan yang ada. Bukan kami dikalahkan persoalan, tetapi kami yang mengalahkannya. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami adalah pemenangnya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan memberkati. Memberkati toko mereka, memberkati pekerjaan di pasar, memberkati sebagai guru, memberkati apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberkati mereka semua, memberkati keluarga mereka. Tuhan membuat mereka sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, segala sakit penyakit dilalukan dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memberkati umat-Mu di PTK di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melawat mereka orang demi orang, keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang memenuhi mereka dengan sukacita-Mu Tuhan. Engkaulah yang memenuhi mereka dengan damai sejahtera-Mu. Engkau memenuhi mereka dengan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kirapa kata kasih karala nama rapa kata kasih karala ramanya. Terimalah cintanya Bapa yang luar biasa itu mengalir dalam hidup-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemenangan daripada Tuhan Yesus, Dia mati di atas kayu salib, tetapi Dia sudah menang. Kemenangan yang sama itu biarlah mengalir dalam hidup-Mu. Dan persekutuan dengan Roh Kudus, kekuatannya, penghiburannya, penyertaannya, itu mengalir dalam hidup-Mu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru saudara-saudara. Tuhan memberkati dengan kemenangan di tahun ini. Amin.